Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sahabat petani kopi, di edisi kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana ketika kita akan melakukan pemangkasan total ataupun pemotongan kopi-kopi lokal yang ada di kebun kita masing-masing. Tentunya kesemuanya itu perlu kita pertimbangkan untuk menjaga kestabilan pembuahan kopi di kebun kita biar tidak langsung drop, teman-teman. Maksudnya kalau kita ingin merombak kopi lokal, diumpamakan seperti ini. Yang ini asli BP308 seperti ini, teman-teman. Meskipun belum kesentuh pupuk sama sekali. Yang asli BP308 untuk batang bawah seperti ini akhirnya. Tuh, kayak gini, gelap betul ya. Dan di tengah-tengah ini masih lokal, yang ini lokalnya, yang ini BP308. Di tengah-tengah ini sudah kita lakukan penyambungan kemarinnya itu menggunakan klon keriting yang biasa kami kembangkan di daerah kami, hikmah dan keriting, teman-teman. Di daerah kami ini MDPL-nya rendah betul kalau di daerah perkampungan, tetapi masih berproduksi untuk kebun kita. Nih kemarinnya. Nah, kita ketika akan melakukan pemotongan kopi lokal, tentunya harus kita pertimbangkan untuk tahun berikutnya agar supaya pembuahan di kebun kita itu tidak mengalami anjlok yang sangat signifikan, teman-teman. Dengan tutorial, dengan cara-cara yang kita lakukan, ya monggo kita hanya berbagi. Kalau sekiranya ini bermanfaat, ya monggo diambil, teman-teman. Kalau saya seperti ini ketika akan melakukan perombakan di kebun kita, diumpamakan dalam satu kebun kita itu masih lokal seperti ini, teman-teman. Lalu kita mau rombak dengan kopi sambung, tentunya jangan harus kita langsung potong del, teman-teman. Diumpamakan dari sini, ini kopi lokalnya, mau kita langsung potong dari sini, ya bagus juga sebenarnya untuk tahun berikutnya. Cuman kalau tahun ini yang seperti ini berbuah stabil, diumpamakan kopi lokalnya, kalau ini kita potong, yang jelas tahun depan kita mengalami penurunan dari segi produksi. Tetapi untuk tahun-tahun berikutnya biasanya sudah mulai meningkat ketika sambungan ini sudah berkembang dengan sempurna. Kalau tip kami, cara-cara kami seperti ini. Ini kopi lokal. Lalu yang di bawahnya sudah kita lakukan penyambungan tahun ini. Yang ini tahun ini di kisaran bulan 1 atau bulan 12 kemarinnya itu. Ini sudah berbunga, teman-teman. Jadi kemarinnya ini rimbun betul ini, teman-teman. Ini bekas pemotongan. Ini betul-betul rimbun kemarinnya. Kita kurangi dulu. Di tengah-tengah ini supaya ini terkena sinar matahari yang optimal. Jadi sambungan ini baru kita bisa lakukan pemotongan total. Kalau saya yang biasa kami lakukan di kebun kita, yang ini ketika sudah memasuki umuran 2 tahun, teman-teman. Sambungan ini ketika sudah memasuki 2 tahun, sudah bagus betul dia melingkar, baru kita potong langsung dari sini. Diumpamakan dalam satu kebun kita terapkan seperti ini. Kalau pengen tetap stabil pembuahannya, jangan langsung kita potong, kita sisakan dulu. Yang ini bisa kita petik nanti untuk tahun-tahun berikutnya yang seperti ini. Yang penting ini bisa berkembang dengan sempurna. Sambungan ini bisa berkembang dengan sempurna, baru kita bisa lakukan pemotongan seperti ini. Untuk melakukan penyambungan yang sudah besar seperti ini, teman-teman. Ini batang BP308 seperti ini. Ini batang besar. Jadi ketika kita akan melakukan penyambungan, diusahakan jangan mengambil tunas yang dari bawah, dari sini. Ini kemarinnya ada, teman-teman. Nih, ini tunasnya seperti ini. Cuman tidak saya lakukan penyambungan yang pada tunas ini. Kalau ada yang sudah tumbuh dari batang seperti ini,
kita kasih jarak paling tidak 10 cm atau 5 cm dari awal titik tumbuh yang seperti ini. Tujuannya kenapa? Kalau kita melakukan penyambungan yang dari bawah, tunas air yang dari bawah, otomatis untuk berkembang dengan sempurna, maka dia akan menunggu besarnya ini, teman-teman. Dimakan ini kemarinnya, ini tunas airnya sampai besar kita lakukan penyambungan. Yang jelas yang ini masih kita tunggu untuk berkembangnya. Kalau kita melakukan penyambungan dari tunas air yang dari bawah, dan itu pun rentan sekali biasanya kena penggerek batang yang dari bawah ini. Kalau yang dekat seperti ini kita lakukan penyambungan, diusahakan bisa kita kira-kira sudah paling tidak kita 1,20 meter dari tanah, dari permukaan tanah, baru kita lakukan penyambungan yang seperti ini 5 cm dari awal titik tumbuh. Setelah itu baru kita lakukan pemotongan langsung dari sini. Jadi yang seperti ini, metode seperti ini, maka yang ini akan cepat membesar, teman-teman. Batang yang ini tidak harus nunggu yang kayak ya dari bawah. Kalau dari bawah biasanya masih nunggu besarnya batang yang ini, besarnya ini. Kalau kita mepet untuk melakukan penyambungan seperti ini, maka ini akan terpenuhi nutrisi yang dari bawah, makanya yang ini cepat membesar juga. 2 tahun aja ini udah bagus nantinya, teman-teman. Jadi kalau sudah umuran sambungan ini 2 tahun, baru kita lakukan pemotongan langsung dari sini. Itu untuk menjaga kestabilan pembuahan di kebun kita. Satu contoh yang seperti ini. Nih. Kayak gini, teman-teman. Ini saya lakukan pemotongan kemarinnya pas selesai panen. Nih. Kalau sudah membesar, ini umuran 2 tahun penyambungan seperti ini, nah, baru kita potong langsung. Semuanya kita potong total. Ini pun sama, BP308 batang bawahnya. Maka yang ini jadi langsung bagus, teman-teman. Jadi yang kemarinnya itu ini batang bawahnya ini menggunakan kopi lokal dan buahnya pun kopi lokal kesemuanya. Untuk tahun depan maka kita mempunyai batang kopi yang kita lakukan penyambungan, baik itu dari klon-klon yang kita sambung di kebun kita. Jadi jangan langsung kita potong. Ini pun kemarinnya sama dengan yang itu, dengan yang ini sama, teman-teman. Tetapi tahun kemarin ini masih sambungan umuran 1 tahun. Kita biarkan terlebih dahulu berkembang dengan baik, dan di tengah-tengah itu kita buatkan seterang mungkin untuk menjaga kelembapan biar tidak terlalu lembab seperti ini. Dan kalau sudah umur 2 tahun seperti ini, baru kita lakukan pemotongan total seperti ini, teman-teman. Nih, cara motongnya seperti ini, teman-teman. Agak nyerong gini. Tujuannya kenapa? Ini banyak sekali faktor ketika kita akan melakukan pemotongan seperti ini. Banyak sekali alasan-alasan yang kita lakukan pemotongan secara serong seperti ini. Tujuannya biar air itu ketika musim penghujan, kalau kita motongnya itu rata seperti ini, biasanya air itu mudah menggenang di pemotongan ini. Kalau kita motongnya datar, kita buat serong seperti ini supaya air itu tidak menggenang di pemotongan, bekas pemotongan seperti ini. Ini kemarinnya ketika selesai selesai panen kita potong. Kita langsung potong serong seperti ini. Itulah. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit bagi teman-teman sahabat petani kopi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.